buat kalau terusakan. Nah ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur rasul, ya mendekati haudur rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mana kalau nyuwun tentang pengajian niki, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok mbek wong dia wes ram. Pokoknya jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nanti sudut langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula gudeng wong, "Piye wis pateni ya?" Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak nudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sama ada nonton TV ini. Perompak-perompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerampak ku jenazah digo revolusi gawe negara napa? Mari ala kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh tidak, lho enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat dirapati, apa kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmate jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu.
Kan nggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, adep-adepan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir adep-adepan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mau adep-adepan kira wani. Perang itu kan adep-adepan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongkong-kongkong ini warung nopo. Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas parasik rawani ngenteni pas sujud. Umpan lemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentlemannya, enggak kesatria. Kalau tinala yubi mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditabak nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatriannya kan. Dia tuh cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kula maca teng Sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan niku bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas-kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dengar, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pacan minim nggo ruko ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing cah lanang kiyaine sak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae temandak. Mergo nek kiai ditakoki, gitu kok dak kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik so. Yang penting kancane orang keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok hidup kayak pondok. Ora cocok jamaah toriko apa ya gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini tiang Gus wonten kiai boten cocok jenengan. Nah wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Dadi lek rata cocok wong Kurdi. Nggih to utawa Muhammad. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa?
Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diudur gremeng rapopo temennya gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wakhrijuhum mimman haitsu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sing dinali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kaya Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wa wajah itu jari ini mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As kalah terus udah melayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang kok ora. Tapi dari konsep kula kurang ajar wae berarti yo gak karo. Lah ini kok mlayu mergo roh Amr bin As udah tau roh. Berarti tetap tahu roh. Maju bergodane roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, ora iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu. Kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel, ya, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati, kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso yo biasa ditabuki wong ya napa? Penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Wah, dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo diwe dikirimi surat, agar gak melok afiliasi ning kerajaane, dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, agar ono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten
Husain. Namun balik yang cerita Syiah, karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak-lunak, sahabat yang apian, lunak-lunak, orang mereka kuat, terakaku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede buat patah ini. Mulai di Nabi susu dia pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar tol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabihim sifaron wa qataltumuhum kibaron. Lha cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede gua patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabihim sifaron wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol beras direwangi utang-utang kok. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti apa tok. Paham ya? Ketat tahu lah misalnya karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukumi ku sirik. Yang kula sering nanti cerita nang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Said Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab di syahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatik, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggih dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok tak maca tapi gelo. Ayo pada data tuh gelo. Dene mati ra urip. Wali kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula ngene. Keluargane teng ngene. Lah mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenter wong mati kok mati. Kakek ora kalah kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Dereng dipanggil kok. Gak tau mati aku lah emor dadi mudin nggih mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jo kiai niku lho, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama tak darani wis bae ngene piye. Dadi tak kandhani. Kabeh aku mudin mari nganggur. Tapi kula konsekuen, keluargane kondo. Engko jatah tamu gak nemudin. Niku tanggal tenggu Gus. Wonten tangga niku nak salat niku madhep ngetan sak desa namung setunggal aliran kepercayaan bono niku cara jenengan sepudi jek ben nak mati sakniki pun tuwa niku disolati napa mboten nek jenengan takoki salat ra salat iku ringan penting aja takoki sirik ta ora ning arep wong akeh lho nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra sirik ana salat ora salat ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya rasa solat kon anak yo bento
Karena keekstriman itu memang ya nyun sewu. Saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik gitu. Saya bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fase gendul. Misalnya uang tukang garang, penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah, WTS, lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wakai, malah ada sunnah sepakai istilah wakai. Masuk dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa ya? Lonte orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan, wong najilah itu. Tahu tapi bosan, pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Padahal lagi hukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka wa taruhane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ora ngoten. Nek sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan ke sekolah jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak pesen, nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Kalau aku jadi kiai yang fatwane yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmagando, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur, karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, falamaro asam tanah bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qornas syaiton. Fa inna hatatlu qornas syaiton. Karena sudah mendarah-mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar. Sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo nyejelia tenan, jenate sirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki budi? Gitu. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangannya wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangannya wong Arab itu madhep ngalor tong itu jadinya tidak begitu. Kok balen iki. Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kena Maghrib, sini kena Maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek masuk mulan madhep ngetan itu. Paham iki maksudnya. Artinya mereka menghadap matahari kan. Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan wong madhep nyetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh sholat pas sering metu, surup ya roh oleh pas di tengah-tengah. Ya, mana kalau seneng kalau kepada ulama itu aku sing rapati sholat tiga. Aku semangat tuh malah tengah itu aja nggak tambah.
Mungkin kalau hitung, aku nih kadang-kadang kanca-kanca pada ini tak hitung, secara syariat napa? Tak hitung, dasar cocok. Ini pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ya, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falamma asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruha, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi napa? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Deloklah pentingnya matahari. Deloklah betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Deloklah matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak. Nah, caranya mirip blas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak empuk, pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Ben caramu yang haram Allah. Mau haram liane ya kira. Cara baca pulang lah. Pulang tetap rokok. Lah dari MUI rokok haram. Malah gue sing haram rokok tok bodoni ya haram dong. Haram. Wis biasa gue ngawali haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi lewat ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Ustaz sampai standar mengelah. Nara cocok ke gemeng itu ngerasani ngajak bola-bola itu ringan-ringan. Kali rasa cocok bertua mandu, rasa kuat, rasa jelas, itu kan ringan tuh. Saya ambek kiai partai ini itu, maksudnya piye kok malah partai itu? Maksudnya raja, saya raja lah orang ngelakoni kan jelas. Kamu sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Kalau ngomongnya kalau ngelakoni ya orang hitung-hitung ah. Aku sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kertas kok ikut sudah no, buat derek nyalek-nyalek tau gak. Lalu nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama tak tahu hukum tak jawab bang. Tak tahu partai-partai pisolihin, anti partai ini. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput, orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Tahu? Separuh. Kontrol terus nage. Eleng-eleng ya, inna buat ada tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa bain. Itu ngedikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilun itu ringan. Ringan. Wah, ada akibat popo tadi denger itu. Masa rugen kene lah bupati ini bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone sering kelap. Malah bupati ini. Parah tuh. Wong zaman ditanggung sing lanange sering kok. Parah bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, saya untuk ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Andari tanah nuwa zuriyatuna wa talaqatuna wa talamizatuna wa muhibbuna ya rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wa nas'aluka ya man la taruhu wa la tukhalidu wa la yasidu wa la tughayyiru hawasis wa la tughayyiru
adkhilna fi darikal madina wa surna bi satrikal wasiya man kafana kulli ikfini wa fihi ma hamani wa hamam min dunya wal akhirah wa saddiq qawlana fi tahqiq ya sarki ya rabbi ya musyrifal fitan wa ya qawiyyal arkan ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhrusna bi aidikal lati la dana wa ktubna bi kamtikal la ilaha inna qad yakuna qalbuna la ilaha illa anta wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna bi qudratin alayk ya aziman yujali kulli azim ya alim anta bi hajatin alim ya mamnun aliyya bi qadriha ya kamalak aw maghfir li kulli mudnibin ummati habibika Muhammad wasfa lahum wa afihim innahu la ilaha asyhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduhu wa innahum ya wa ikhwani fika wa ikhwanuna fika fi jannatika wa fi ridwanatika fasbuqlana wa talqina wa fi mu'akhatan ursidu dalika ilaika ya wa muwasatan wa ya ilahana ya Allah fa innaka al-haqqus samad wa annaka al-haqqul mubin ij'al ya Allah min al-farina ilaika ma'anna ilahana ya Allah husnal halawati ilaika wa husnal da'wati ilaika wa haqqul hatta rakutan ibadan akau ibadan jika ibadan ya Allah fikar jika wa fi ismika ya Rabbal Alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana rabbika rabbil alamin alhamdulillah